Kembali berjumpa dengan saya, Hetsun Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, situasi negara ini makin panas setelah peristiwa penembakan lah. Kita menggunakan bahasa yang netral gitu ya, karena ada yang baku tembak, penembakan. Tapi kita sebut mungkin lebih tepatnya kalau kita sebut misteri saja lah, misteri di kilometer 50 tol. Karena sampai sekarang kan saling mengklaim nih, polisi menyatakan bahwa dia dipepet, diserang oleh FPI, tapi sebaliknya FPI mengaku bahwa justru mereka yang dipepet dan mereka juga tidak pernah punya senjata. Ini jadi menarik, apalagi kemudian beredar voice note itu, rekaman percakapan ketika dari sisi FPI ketika mereka dipepet oleh orang tak dikenal. Iya, kalau dia misteri, kita mesti bongkar asumsi-asumsi dari misteri itu. Mungkin kita perlu Sherlock Holmes itu. Sherlock Holmes selalu punya kemampuan untuk membongkar misteri hanya dengan logika yang sederhana, yang sering dia sebut it is elemental Watson. Jadi Watson ini asistennya yang kadang-kadang nggak bisa membaca 4 lipat dari satu kasus, lalu Sherlock Holmes bilang itu elementer sekali, balik pada logik dasarnya tuh. Nah, kalau kita coba menganalisis, tentu kita percaya bahwa kasus ini harus dibuka dengan scientific evidence, dengan bukti-bukti saintifik. Misalnya CCTV-nya, apa yang akan disebut oleh CCTV, uji balistiknya macam-macam. Oke, itu soal teknisnya. Tapi kalau kita anggap ini satu operasi intelijen, karena memang Habib Rizik ada di dalam pengawasan intelijen sejak turun dari bandara, maka ini adalah operasi yang gagal. Secara teoritis dia gagal karena ada korban. Operasi intelijen di mana-mana itu senyap. Jadi kalau dikatakan bahwa ada perlawanan sehingga berlangsung tembak-menembak atau apa namanya, tetap ujungnya ada korban, 6 orang korban. Dan itu membuktikan bahwa tidak rapi. Kalau itu dianggap membuntuti Habib Rizik, oke. Nah, soal ini yang mestinya kita hitung secara akademis. Kenapa harus ada korban itu? Apakah ada kekacauan koordinasi? Apakah ada indisipliner? Apakah ada macam-macam asumsinya? Nah, kalau saya hubungkan lagi dengan keadaan hari ini yang betul-betul memang kita ada di dalam berbagai macam atau terjebak di dalam berbagai macam kesulitan. Ada soal Papua, ada soal persaingan siapa yang menjadi pemimpin TNI, pemimpin Kapolri, ada soal menteri-menteri yang dicopot dan nggak tahu bagaimana tukar tambah baru dengan menteri-menteri yang baru. Jadi kekacauan politik di tingkat makro itu kemudian seolah-olah dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya mikro, yaitu Habib Rizik dimasukkan di dalam jebakan, lalu ada hal-hal lain yang disangkut pautkan di situ. Jadi terlihat bahwa memang kita sedang hidup di dalam kecemasan total, dan itu yang harusnya kita tunggu dan tidak boleh terlalu lama. Negara harus memperlihatkan wajah beradabnya itu. Kita mau tunggu apa kira-kira Pak Jokowi mau ngomong dengan body language apa yang akan diucapkan oleh Menko Mahfud, Pak Prabowo, atau mereka yang punya kepentingan dengan keamanan. Lalu kita juga ingin lihat bagaimana Komnas HAM mengambil inisiatif di dalam spekulasi ini untuk menentukan satu tim khusus dengan posisi awal hak asasi manusia. Itu kan yang ingin kita dapatkan hari ini, dan itu yang belum kita dapatkan. Yang kita tahu sekarang isu ini menjadi headline di media internasional. Jadi internasional mengawasi kita dari detik ke detik tentang perkembangan demokrasi dan kestabilan negeri ini. Nah, itu sebetulnya inti dari problem kita yang berakar jauh di dalam sistem peristiwa Pilpres 2019. Jadi kita boleh lihat sebetulnya ini akarnya ada di dalam ketidakpercayaan orang terhadap hasil Pilpres, dan itu berlanjut sampai sekarang udah 2 tahun, dan kita belum bisa menemukan atau belum bisa memulihkan keakraban berwarga negara pada bangsa ini. Dan itu saya ingin salahkan pada kekuasaan tidak mampu mengakrabkan kehidupan warga negara.
Sehingga ekses-ekses semacam ini terjadi karena orang tidak lagi menghargai, tidak lagi menganggap kekuasaan itu punya marwah untuk menyelenggarakan negara ini. Ya. Jadi kalau Anda melihat akar persoalannya, maksud saya apa yang terjadi antara FPI dengan polisi sekarang ini itu ada ekses dari persoalan-persoalan leadership secara nasional gitu. Ya, sejak Habib Rizik turun di airport itu istana udah semacam kebakaran jenggot karena gagal mengantisipasi. Intelijen juga tidak bisa membuat prediksi terhadap masa Habib Rizik di situ. Mahfud MD masih mengecilkan FPI pada waktu itu. Jadi semua ini, semua penggalan ini, puzzle ini, kalau kita bikin mosaiknya, terlihat bahwa berantakan koordinasi kekuasaan, berantakan koordinasi intelijen, berantakan kemampuan analisis dari istana terhadap keadaan itu. Kan orang akhirnya melihat Habib Rizik sebagai si pitung dari Petamburan yang jadi simbol dari perlawanan moral itu. Nanti sebagian orang menganggap ya Habib Rizik cacat moralnya banyak, iya, tetapi istana itu lebih banyak cacatnya tuh. Dan pembuktian terakhir adalah ditangkapnya Mensos. Dan itu adalah cacat moral tertinggi. Sehingga Habib Rizik dan FPI jadi tumpuan harapan itu. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya harapan terhadap perubahan itu dilembagakan melalui oposisi, dilembagakan melalui kegiatan pers yang beradab itu, dilembagakan melalui diskusi-diskusi civil society. Tapi justru bagian itu yang dihalangi oleh kekuasaan, oleh pemerintah. Jadi gangguan di istana itu lebih karena karena moral istana yang merosot aja kan. Jadi ada demoralisasi di istana, impact-nya adalah perkelahian antar warga negara, antar politisi. Lalu soal-soal semacam ini ingin diselesaikan oleh aparat keamanan itu, yang cara melihatnya juga di luar prinsip-prinsip persaingan politik mestinya tuh. Ya. Tapi karena terbawa dengan suasana politis, maka begitulah 6 orang jadi korban. Ya, Anda karena bicara soal tadi persaingan juga, tapi kita juga menyoroti soal persaingan internal gitu. Karena misalnya seperti IPW sudah menyoroti ini ada kaitan erat dengan soal office politicking di perebutan kursi Kapolri. Jadi kemudian muncullah ekses yang luar biasa ini dan kita tidak tahu apakah ini memang menjadi tanggung jawab Kapolda atau Kapolda mengambil alih tanggung jawab gitu, atau siapa yang melakukan. Karena orang beranggapan penggantian Kapolda itu pada waktu itu ada latar belakang politisnya tuh. Oke. Lalu kita berharap bahwa Kapolda sekarang ini masuk di dalam kurikulum profesional dalam penanganan kasus. Lalu kita berpikir juga bahwa Habib Rizik bisa diantisipasi gerak politiknya oleh kemampuan intelijen. Kan itu hal yang mudah kan? Karena Habib Rizik terbuka, ngomongnya terbuka, di mana-mana bisa bertemu dan bisa dianalisis fakta-fakta yang dia ucapkan, kritik yang dia ucapkan. Nah, bagian ini nggak dianalisis oleh kekuasaan. Sehingga kekuasaan menganggap bahwa segala sesuatu bisa di-bypass dengan kekerasan. Mulai dari penurunan baliho, jadi semua standar operasi negara demokrasi itu, SOP demokrasi tidak dilakukan oleh kekuasaan. Nah, karena ketiadaan tuntunan SOP demokrasi itu, maka aparat juga bisa sesuka-sukanya lakukan aktivitas di luar pakem. Begitu terjadi ekses, maka dengan gampang dikatakan ya itu karena ada perlawanan segala macam. Walaupun kita masih tunggu pembuktian apa benar ada perlawanan atau macam-macam. Tapi setting makronya adalah krisis kemampuan kekuasaan untuk mengutuhkan bangsa ini. Itu bahayanya tuh.